بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور نسألك خير هذا الليل وخير فيه خير بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما شر بعده اللهم الطفنا والطف بنا اللهم الطف بنا بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم. Mari kita memulai kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Bismillah. Ya, nusin suratul Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Baik, ikhwah dimakan Allah, pada bulan lalu atau 2 bulan lalu, 2 bulan lalu kita sudah membahas Fisway atau Sahih. Banyak orang yang membicarakan bahwa kalau dulu mah banyak wali, kalau sekarang udah nggak ada, gitu ya. Dan itu kita sudah bantah dengan bantahan ulama yang dia seorang wali. Biarlah wali membantah perkataan itu, ya. Wali itu ciri-cirinya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan imam ini menulis kitab Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif, kemarifatan dalam kemarifatan, kira-kira begitu. Ada lataiful latifah, ada yang halus daripada yang halus. Ini yang halus itulah di zamannya. Dan kita sudah membaca ungkapan beliau, kalau cetakan ini Darut Taqwa yang ditahqiq kembali oleh Bilal Muhammad Hatim Saqa, ya. Ini recommended, ya. Silakan dicari cetakannya yang ini. Cuma kalau mahasiswa sih yang penting punya, walaupun yang komersial. Kalau ini gabungan komersial dan ilmiah. Ini masih jadi Darut Taqwa, tahqiqnya kayaknya mereka mulai ada transformasi ideologis, secara konsep mulai idealis, ya. Mulai idealis. Nggak asal laku gitu, yang penting laku, nggak. Bagi mereka sudah mulai ada bagaimana cara menyajikan barang yang berkualitas, ya. Toh ternyata barang berkualitas itu semakin dicetak semakin dicari. Coba tas 1M dibeli orang, aneh kan? Benar nggak? Jam, kalau jam saya kan jam-jam biasa aja, standar-standar lah. Paling mahal paling 10 juta gitu. Ya, kalaupun dikasih orang ada yang berapa puluh gitu, tapi itu dikasih orang. Tapi itu jam harga 3M kan, ngeri itu. Dibeli orang. Tas 10M ada ya? Ngeri, Masya Allah. Apalagi kalau itu kan, kalau antum beli rumah tuh berapa mobil, berapa rumah itu. Jadi hazihi dunia, main-main lagi dunia di main-main. Kita sebelumnya membaca halaman 154, ya. Jadi beliau mengatakan ini kaidah, la yazal fi kulli asrin wa zaman minhum ulama qaimuna bil haqq. Jadi wali Allah itu akan ada sepanjang masa. Ini sesuai dengan hadis Bukhari, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Sebelum outline dia. Sebelum outline, ya. Senantiasalah muncul di kalangan umatku ta'ifah, sekelompok orang zahirina 'alal haqq. Mereka tolong menolong dalam al-haqq hatta ya'ti amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah, rahasia Allah, ya. Amrullah itu kalau hemat kita Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Maka kita dalam Haikal Ma'arif, Adatullah Amatullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Kadang kita baca Al-Mahdi Amrullah, kadang kita baca Al-Mahdi Sirrullah. Lalu beliau mengatakan, falillahil hamdu ala ma hayya'a lil ibad min barakati khawasi hadratihi min ahli al-widad, wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akramin al-abjad. Lalu menyebutkan apa motivasi menulis kitab ini. Motivasinya ini sudah saya baca juga sebagian. Ini ada di baris ke
keenamnya ya. Karena sudah dibaca sebagian, kita membaca bagian terpenting saja. Kenapa beliau menulis? Ya. Baris ketiga dulu, hadani ala an adubba an hadhihi al-isaba bi hadhihi as-subaba ya. Kenapa beliau tertarik kembali menulis tentang tasawuf? Di baris ke-6-nya, haitsu kathural mutasyabbihun. Karena sudah banyak orang yang menyerupai sufi, menyerupai ahli ma'rifat, menyerupai ahli tarekat. Waqtalafat ahwaluhum, padahal ahwal mereka bukan ahwal sufi. Ya. Cuma gaya doang, baju doang yang sama, tapi akhlaknya sudah lain, ilmunya sudah lain. Bukan pakaian ya, bukan sekedar pakaian kita bertasawuf itu. Wa tasattara bi zayyihimul mutasattirun wa fasadat a'maluhum. Tasattara bi zayyihim al mutasattirun. Ada orang yang menggunakan performan mereka, simbol-simbol mereka. Itu sebabnya saya tidak punya baju khusus dalam tasawuf. Ada nggak pakaian khusus saya? Nggak ada. Kadang kita juga copot kopiah. Karena bagi kita kopiah itu bukan lagi simbol. Kopiah ini sudah menjadi kopiah nasional. Sorban, ya ente sudah tahu sendirilah orang bersorban, akhlaknya bejat juga banyak. Ya, jadi sama aja lah. Sekarang itu urusan kolbu kita urus. Ya, tapi kalau kita baca sholawat kita pakai sorban. Ya, di sini kan pakai sorban ya. Ngeri kali itu kalau Engku Muda Dayat pakai sorban tuh kayak gimana tuh ya? Kayak ini Imam Bonjol kali ya. Utasattara bizaihim, menggunakan atau menutupi aib dengan cara berbaju dengan baju mereka. Wa fasadat a'malum, tapi amal mereka rusak. Wa sabaqa ila qalbin man la ya'rif usul salafihim su'uzzan. Asbab itulah banyak orang su'uzzan. Jadi muncullah orang su'uzzan. Maka kita tidak menggunakan pakaian tertentu untuk membuka kajian tasawuf. Pakaian kita sederhana aja, sunnah Nabi pakai rida, kita pakai rida. Tutup kepala kita tutup kepala seininya aja. Kadang kita pakai gamis, kadang pakai serban, kadang ya sangat santai, nggak kaku. Kadang pakai baju batik, kadang baju kaos, kadang baju Ahok ya, baju apa tuh? Baju koko. Ya, kadang pakai baju Anies ya kan. Kadang pakai baju Jokowi kita ya, bebas lah, kita nggak ada masalah ya, karena baju itu nggak ada agamanya, sama dengan musik tidak ada agamanya, seni itu nggak ada agamanya. Agama itu orang yang make ya. Wa kada la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'nin. Jadi ternyata tuduhan terhadap para sufi tidak hanya hari ini. Hampir saja kata beliau tidak ada yang selamat para sufi di zaman itu daripada waqi'ah, cacian, tuduhan, wa ta'nin ya, dan sikap ya, untuk menuduh ya, menyakiti. Zannan minhu anna hasilahum raji'un ila mujarradi rasbin wa takhassusuhum 'aidun ila mutlaq ismin. Apa penyebabnya? Karena tasawuf hanyalah simbol. Jika tasawuf itu cuma simbol, wiridan itu simbol loh ya, hati-hati ya. Antum baru bertarekat belum tentu sufi. Maka sampai hari ini saya tidak menilai diri saya sufi. Sampai hari ini saya tidak memandang diri saya layak disebut sufi. Ya, pantas kita disebut sufi. Kita minimal kita pencinta sufi. Semoga yang ya, sufi itu waris rohani Rasulullah SAW. Maka mencintai sufi dalam rumusan kita, cara mencintai kebatiniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ya, asbab kerusaknya nama tasawuf? Karena ada orang yang bukan sufi memakai simbol baju mereka, apalagi tasbih mereka, sanad-sanad tarekat mereka, dan juga apa? Simbol-simbol zikir mereka, simbol-simbol kajian tauhid mereka itu dipakai.
oleh karena itu, supaya ilmu ini tidak amburadul, mesti kembali membaca kitabnya langsung. Nah, kalau beliau menulis kitabnya, kita masa cuma baca doang nggak mau. Ya, oleh karena itu, Al-Imam Abul Hasan Syadzili menjadikan kitab ini wiridan. Jadi ngaji kitab ini wiridan loh ya. Jangan kirain kita nggak wiridan. Ini wirid apa? Wirid ilmu. Wirid ilmu, dan ini bagian dari taman-taman surgawi ya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah meluruskan niat kita semua. Apa kata beliau? Wa mimma hadarani fihi minan niyah, niat yang muncul dalam hatiku, an ukathir sawadal qaum bil i'tiza' ila tariqihim, memperbanyak ya sawadal qaum, mayoritasnya kaum sufi, bil i'tiza' ila tariqihim, dengan memunculkan thariqah, jalan mereka, apa yang sebenarnya muncul dari ajaran mereka, atau wal isyarah ila ahwalihim, isyarat mengenai ahwal mereka. Wa qad warada man kaththara sawada qaumin fahuwa minhum. Lalu ada satu riwayat yang dinukil oleh Imam Suwardi dan juga ada oleh Imam Abu Ya'la, bahwa man kaththara sawada qaumin, siapa yang sering menceritakan hal-hal yang mayoritas atau dominan dari karakter satu kaum, fahuwa minhum, maka akan menjadi bagian dari mereka ya. Itu asbabnya kenapa di Ribat masih kita pertahankan kajian Sirah Nabawi dan Tabaqat Sufiyah. Karena kalau sering baca, sering dengar, minimal kita akan terinspirasi meniru sebagian. Enggak 10 ya, 9-nya, 10-nya, 7-nya, atau minimal antum 1 aja ambil, oke. Ya, sudah dapat nurnya, insya Allah. Lalu beliau berdoa, doa inilah yang membuat kitab ini sampai ke kita hari ini. Wa arju minallahil karim sihatan niyafi. Ya, aku memohon kepada Allah niat yang lurus. Kemarin narjemah Simti Duror niatnya apa? Niatnya karena Allah bukan? Oke, ya sudah itulah. Sihatan niat, mohon ya Allah, jadikan karya ini tulus karena Engkau, wa takhlisaha min syawa'ibin nafs, dan membebaskannya dari kekacauan jiwa. Itu yang kita sebut nafsiyah. Jadi pada ruh itu ada keikhlasan, pada jiwa, pada nafs ada apa? Pamrih. Ya. Saya kalau nafsiyah ngajar, saya tersinggungan sama antum. Telat datang saya tersinggungan. Tapi kalau saya pakai husnun niyah, saya nggak ada masalah. Suluk, ngelanggar adab, kalau saya pakai nafsiyah, saya tersinggung. Ini udah doain tiap hari, masih aja begitu. Ngedumel sendiri. Lah guru kok ngedumel, ngapain jadi guru? Ya, maka guru-guru yang emosional itu enggak, dia harus bertasawuf. Nih siapa aja guru, kiai, hati-hati. Antum ada yang mau jadi kiai kan? Pemarah, suka gebrak meja, itu kan masa lalu aneh semua itu. Ya. Makalah lempar gitu kan. Siapa yang pernah dilempar? Oh ya, Bang Do pernah menyaksikan itu ya. Ya, mohon maaf kalau pernah Anda mengalami itu ya. Dan semua itu berubah setelah saya bertalaki, bersohbah dengan para ahlullah ya, orang-orang yang kolbunya bersama Allah yang Maha Latif. Ya. Jadi ternyata Nabi itu orang yang paling sering seharusnya makan hati, tapi beliau berbesar hati. Beda nggak? Pilih makan hati itu berbesar hati. Besar hati. Itu yang disebut fa'fu. Maka berilah maaf. Beri maaf itu bahasa kitanya, hendaklah kau berbesar hati. Kalau hati kita sebesar gunung, lalu ada paku ditancepin di kakinya, berasa nggak? Khair, ya? Kira-kira begitu. Nah, semoga apapun yang menghalangi kita di jalan Allah, Allah tarik kita dikembalikan ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu ma fatahallahu ta'ala alayya fihi. Nah, ini coba lihat. Enggak merasa sok pinter. Semua yang Allah bukakan kepadaku dalam kitab ini minahun minallahil karim wa awarif. Ini lebih cakep dari malaikat ngomong yang di Quran tuh ya. Semuanya dari Allah. Udah selesai. Kalau malaikat apa katanya? La ilma lana illa ma'allamtana. La illa, la-nya masih pakai illa.
tiadalah kami punya ilmu kecuali kami masih punya ilmu yang pernah engkau ajarkan, kan gitu jadinya. Kalau ini beliau mutlak mengatakan, apa kata beliau? Semua yang aku buka di sini mutlak minah, anugerah dari Allah, bukan cerdasnya Suhrawardi. Beliau ini wafat 632, lahir 539. Imam Ghazali 505, berarti ini setelah Imam Ghazali, dan beliau jumpa dengan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kullu Suhrawardi Qadiri, kullu khalwati Suhrawardi wa kullu Suhrawardi Qadiri wa dan mereka punya jalur sendiri nanti. Suhrawardi punya jalur ke Abu Najib, Qadiri punya sendiri, tapi mereka sudah didapat sibghah Qadiriyah. Baik. Lalu beliau menulis outline. Jadi ternyata di masa ini sudah ada outline. Ini yang mempopulerkan Imam Ghazali. Karena Ghazali itu master zaman itu, dan dia sudah mengadopsi banyak keilmuan dari luar, lalu disyahadatkan, itu bahasa kita ya. Kalau bahasa ente mungkin disunat kali. Kohar ya, disunat itu. Walhasil, apa yang terjadi? Sistematika yang pernah ada di Yunani, di India, di Persia, itu kemudian menjadi diadopsi sebaik mungkin. Mana ada di Sahih Bukhari? Ada nggak di Sahih Bukhari outline? Ini ada outline. Outline kalau di kampus kan kita buat. Setelah nulis bab 1 pendahuluan, nanti ada sistematika, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Baru kita kemudian menulis pembahasannya. Betul nggak? Ya itu mirip-mirip seperti itu. Mereka canggih, lebih canggih dari kita sekarang. Ya. Jadi wajarlah kalau buku-buku mereka ini tak lekang dimakan zaman ya. Alhamdulillah, dan kita intisab, terhubung kepada mereka biiznillah. Setelah outline beliau mengatakan, jadi isi kitab ini 63 pokok ajaran sufi yang merupakan ajaran kenabian. 63 pokok ajaran sufi yang merupakan warisan kerohanian Nabi Muhammad SAW, dan ini diinspirasi dari umur Nabi Muhammad SAW 63. Oke. Fahadhil abwab taharrarat bi'aunillah. Semua bab ini tersusun dengan bantuan Allah, mencakup ala ba'di ulumis sufiyah wa ahwalim wa maqamatihim, mencakup ilmu para sufi, ahwal, maqam, adab, akhlak, garaib, mawajidihim, hal-hal aneh yang muncul pada pengalaman spiritual mereka, haqa'iq, hakikat ma'rifat mereka, tauhid mereka, kehalusan isyarat mereka, dan kehalusan istilah, kerumitan istilah mereka. Jadi orang yang membaca kitab ini nggak mau membahas bab ini, membahas dari terminologinya, glosarinya, kata-kata kuncinya, silakan Anda akan salah faham baca kitab ini ya. Fa'ulumuhum kulluha inba an wujdan. Boleh dibaca wujdan ya. Ilmu mereka semuanya adalah pengkhabaran tentang apa yang didapat secara rohani, wa'tiza ila irfan ya, kembali kepada kearifan, kemakrifatan, wa dzauqun tahaqqaqa bisidqil hal, rasa yang terbukti karena hal yang jujur. Walam yafi bistifai kunhi sahirul maqal li'annaha mawahib rabbaniyah ya. Tapi perlu diingat, kata-kata tidak akan sanggup semuanya mengibaratkan kalam mereka. Ya. Li'annaha, kenapa? Li'annaha mawahib rabbaniyah, karena yang dialami para sufi itu anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutannya apa? Mawahib rabbaniyah. Maju lagi, maju. Assalamualaikum. Wa manai haqqaniyah. Tuh, istilah haqqaniyah muncul nih, Datuk Dodo nih, yang tarekat haqqani nih. Haqqaniyah itu nisbat dari hak. Ya.
Rabbani, orang yang mendekat kepada kerububihan Allah disebut Rabbani. Orang yang bergantung kepada nama Allah As-Samad disebut As-Samadani. Imam Ghazali nulis begitu, sama mukharrijnya Said Imran yang dari Mesir, Darul Hadis, itu dikata-katain dia. La hatta Arabi Misri ma yafham hadha. Orang Mesir, Arab nggak ngerti makna Samadani. Taunya mungkin dia Masdani kali ya. Apa kata dia? Hadha hulul, hadha ittihad. Ya salam. Dia mau mentahqiq, mentakhrij, tapi malah menghina si pengarang dan mengatakan syahada apa-apaan lah ini ittihad, ini hulul, ini ateis. Itu antum bayangkan, orang Arab Mesir yang kata jago hadis itu, nggak semuanya ngerti bahasa-bahasa begini. Itulah kehebatan sanad dan guru. Ya, kok bisa begitu? Wajar Utsman Dimyati pindah ke Syekh Umair Dimyati, Musnid Dunya di zamannya, dia dapat isyarat pindah ke Makkah. Di Makkah dia punya murid siapa? Said Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dapat sanad ijazah ammah. Ya, termasuk yang lagi lama ini Al-Habib Utsman bin Yahya, ya, Mufti Batavia, itu murid langsung itu. Bahkan murid langsung bukan Said Mazlan, beliau murid langsung daripada Utsman Dimyati. Mungkin itu semasa dengan pengarang Simtud Durar ya. Simtud Durar itu kan murid Said Ahmad Zaini Dahlan. Sezaman dengan Khatib Minangkabau, sama semua. Jadi yang antum baru terjemah-terjemahin itu ya, itu orang sezaman semua. Ya. Selamat pusing ya. Wa manaih haqqaniyah. Manaih minhah. Anugerah-anugerah Allah yang hak. Jadi al-haq memberi rasa, maka orangnya mendapat rasa itu namanya haqqaniyah. Allahnya tetap hak. Ya. Ketika Allah memberi rasa, al-haq bukan berarti dia menjadi hak. Dia hanya berintisab, terhubung kepada Allah yang maha hak. Bukan ente jadi Tuhan. Ya. Jadi diberi rasa bertuhan bukan berarti kita jadi Tuhan. Kita hanya merasakan dzauq rabbani, dzauq haqqani, ya. Bukan kita menjadi Rabb, ya. Istazallaha. Benar nih. Ini harus pakai kacamata nih kita nih, ya. Ini nunnya 2 1, ya. Enggak ada nun ya. Nih mata kalau silinder begini nih, kalau ngelihat titik banyak nih. Istanzalaha gitu ya. Baik, istanzalaha safa'us sarair, yang dapat ditampung oleh kemurnian sir. Ya. Jadi dalam kolbu ada sir itu yang kalau dia bening, dia dapat menampung daripada apa? Anugerah tadi. Kalau dia nggak bening, nampung nggak dia? Malah jadi buyar lagi. Ya, jadi sebelum sebelum bertarekat apa, ya, belajar makrifat ya, simpan dulu yang lain, jangan dicampur. Ilmu ini jangan dicampur-campur. Sekali dicampur tambah ya, amburadul di dalam, ya, kacau dia. Wa khulusud dhamair, dan kemurnian jiwa. Jiwanya harus dibersihin dulu. Oleh karenanya, kalau orang belajar hakikat, belajar zikir, tapi tazkiyatun nafsnya belum, sisi emosinya belum dibenerin, terus dia belajar ma'rifat, apa jadinya? Belajar hakikat, apa kata dia nanti? Yang nggak paham apa yang saya pahami, kafir, nah, gitu jadinya. Akhirnya dia suka emosi dan menyalahkan orang yang beda dengan dia. Maka syarat belajar tasawuf itu tazkiyah. Jadi tazkiyatun nafs yang ada di kalangan salafi, kita nggak perlu batalkan. Biarkanlah para salafi wahabi itu mengajarkan tazkiyatun nafs. Nanti mereka mentok-mentok sendiri, nanti mereka akan mencari di atasnya tazkiyatun nafs apa? Tahliyatun nafs. Setelah dibersihkan, dia harus dipakaikan baju. Itu pakaian baju maqamat.
Makanya selevel Ibnu Qayyim, setelah dia belajar Tazkiyatun Nafs dari gurunya Ibnu Taimiyah, dia belajar maqamat. Maka dia menjadi pensyarah, pengurai kitab Manazilus Sairin. Betul nggak? Ya, judul kitabnya apa? Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan makom-makom para pesuluk tuh, Pak. Orang Wahabi baca begini gimana tuh? Ya, maka kita nggak perlu menolak Wahabi sekarang. Cukup mereka akan berhenti pada satu bab judulnya Tazkiyatun Nafs. Mereka malu nyebut tasawuf, nggak apa-apa. Karena Tazkiyatun Nafs hanya satu bab dari tasawuf. Ya, nanti lama-lama juga akan bertasawuf sendiri. Lama-lama akan kembali kepada jalan ketasawufan, ya. Insya Allah. Makanya saya udah nggak minat lagi tuh debat-debat dengan Wahabi, ya. Itu sebabnya kita doakan supaya Buya Yunal jangan tergoda dengan jalan kita yang ini. Nanti dia nggak mau lagi ngomong dalil, ya. Kita sisihin dikit saja, ya, untuk rasa semoga Allah tetap beri. Amin. Fasta'sat bikunha 'ala al-isyara wa tafat 'ala al-ibara wa tahadat al-arwa bidalati at-tasha'um wal-itilaf wa qira'at qaifa min bahril altaf. Ya. Maka ini akan akan muncul dalam diri isyarat, ibarat, ya, dan akan muncul tasya'um dan iktilaf dan lain sebagainya. Lalu beliau mengatakan di ujung paragraf ini yang paling penting, waqad indarasa katsirun min daqiqi ulumihim, dan sungguh telah terjadi kemunduran kemerosotan pada kebanyakan ilmu para sufi. Ini dia ngomong abad ke-7. Ini versi dia lah, ya. Ini boleh nggak sepakat kan? Boleh nggak? Ini versi dia lah, ya. Kaman tamasa katsirun min haqa'iqi rusumihim. Karena sebagaimana simbol-simbol mereka juga terpalsukan. Waqad qala al-Junaid rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu. Ini Junaid 3 abad sebelum dia. Apa kata Imam Junaid? Ilmuna hadza, ilmu kami ini, qad tuwiya bisatuhu mundu kadza sanah, ya, telah terlipat, artinya nggak hilang, hanya terlipat ilmunya pada tahun sekian. Wa nahnu natakallam fi hawashi, yang kita bicarakan hanya uraian pinggirannya. Ini namanya ilmu hawashi, katanya. Matanya sudah hilang. Ini pandangan ulama terdahulu. Wajar, kenapa? Buku-buku belum lengkap, sanad-sanad waktu itu masih sedang penuh dengan campuran dengan fitan azimah, ya. Kalau sekarang di mana? Ilmu sanad sudah lengkap, thariqat sudah muktabar, ya, thariqat sudah berdiri kuat. Sebenarnya untuk identifikasi ilmu ini apakah hilang atau tidak, itu mudah untuk verifikasinya. Sangat mudah. Sebagaimana mau ngecek ilmu fikihnya benar nggak nih? Benarkah ini fikih Syafi'i? Gampang nggak? Bisa nggak ngecek? Ada orang buka kitab, judulnya fikih sunnah. Cek itu fikih apa? Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hanbali. Ternyata dia lintas mazhab. Oke, kitab Zubat, itu apa? Syafi'i, kok tahu? Emang dia bilang kan? Ya, I'anatul Talibin, syarah daripada bukunya Malibari. Ya, kok tahu? Kok dia ngeklaim ini loh mazhab Syafi'i? Antum verifikasinya pakai apa? Sudah ada qawaid dari mazahib Syafi'i, sudah ada manhajnya. Maka verifikasinya cukup ke manhaj Syafi'i kayak gimana? Kok orang ngaku-ngaku ini mazhab Syafi'i? Oke. Kalau orang ngaku ini tasawuf salaf, tasawuf Junaid, gimana cara verifikasinya? Cek aja. Ya. Dan ternyata banyak hari ini orang ngaku, kita kan nyebut manhaj kita Junaid, Ghazali, Syazili, gitu kan? Manhaj Junaid itu sudah dirapikan oleh Ghazali. Maka kalau ingin ikut manhaj Junaid, ikutilah manhaj Imam Ghazali. Coba cek mereka hari ini berbicara ma'rifat, berbicara hakikat, bicara thariqah. Sesuai nggak dengan manhaj Ghazali? Sudah jelas. Ya.
Kita kalau diajak baik-baik ngobrol itu kita mau. Tapi kalau niat mereka nggak benar, cara ngundangnya nggak benar, kita nggak mau juga. Ya, tapi nanti akan ada masa, Bu ya, itu kita akan terima perdebatan terbuka itu. Tapi dengan cara baik. Jatmannya dibenerin dulu. Ya, jatmannya jangan dipolitisasi dong. Ya, emang ente doang yang punya jatman ya. Kita juga pengurus tempat lain nih kan. Dulu abis itu udah nggak lagi. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah mulai aktifkan Bu ya Dewan Thariqat. Kelamaan ini ya, yang dari pusat kita kembalikan lagi sama tempat munculnya. Ya, di tempat munculnya sudah kita aktifkan lagi, tinggal nanti koordinasi lah dengan ya. Kalau yang di PB itu struktural orangnya. Kalau yang di kampung itu mursyidnya langsung. Di tempat dulu, di negeri yang dulu dia lahir ya. Terserah disepakati atau tidak lah itu ya. Wa bada hadzal qaul minhum fi waqtihi ma'a qurbil ahdi bil salaf. Bayangkan kata beliau nih. Kalimat begini muncul padahal zaman beliau dengan salaf. Itu beliau zaman salaf. Wa salih tabi'in, masanya dekat dengan tabi'in. Fa kaifa bina dzalika ma'budil ahad. Terus gimana dengan kita sekarang? Ya. Wa qillatil ulama zahidin, sedikit sekali ulama yang zuhud wal arifin, dan orang-orang yang arif bihaqaqi ulumuddin ya. Kalimat ini sebenarnya mirip dengan yang dia bantah sebelumnya. Dia kan bantah. Sekarang tidak ada wali kan gitu. Sama dengan kitab Khatmul Aulia. Kan orang bilang, "Oh, kalau itu mau wali, enggak mungkin. Kalau sekarang udah enggak ada." Itu kan dia sudah bantah. Ilmu ini akan senantiasa ada setiap zaman. Jadi cara mengembalikan, menghibur diri, ini kan bagian dari ketawaduan dari beliau. Gimana cara balikinnya? Balikin aja ke halaman 154. La yazalu fi kulli asrin wa zaman minhum ulama qa'imuna bil haqq. Udah selesai dah. Setiap masa akan muncul ulama ya, yang akan menegakkan al-haq pada ilmu ini. Mengajak kepada kebenaran pada ilmu ini. Jadi nggak usah khawatir ya. Berarti ilmu tasawuf sekarang masih ada nggak? Kalau ngikutin manhaj beliau yang awal, ilmu tasawuf yang mengikuti batiniah Rasulullah itu masih ada nggak? Nggak, masih lewat thariqah, lewat kajian kitab, kajian haqiqah, kajian ma'rifat ya. Insya Allah. Wallahu al-ma'mul ay qabila juhdal muqil bi husnil qabul innahu khairu mas'ul walhamdulillah rabbil alamin. Sudah berarti ini kitabnya. Belum, ini baru mukadimahnya. Ini baru mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi dzikri man sya'i ulumi sufiyah. Fadhal biya. Ini sebelumnya beliau juga seorang ahli hadis dan bersanad kepada Imam Al-Bukhari. Metode ini ditiru oleh Ibnu Arabi setelahnya. Awal kitab dimulai dengan hadis Sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari wafat 256, dia wafat 603. Berapa tadi? 32. Dan dia punya sanad ke Imam Bukhari melalui jalur Kashmihani dan Al-Firabri. Fadhal biya bisanadina. Bismillahirrahmanirrahim. Fi al-bab al-awwal fi dhikri ma sya'i 'ulum as-sufiyyah. بسندنا متصل إلى الإمام السهروردي قال حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي إملاء من لفظه في شوال سنة 60 و500 وقال أنبأنا الشريف. Terjemah mubasyarah. Bab yang pertama tentang kemunculan ilmu Sufiyah. Imam Surawardi berkata, guru kami yang bernama Abu Najib atau paman guru sendiri bernama Abdul Qahir bin Abdullah As-Surawardi meriwayatkan kepada beliau dengan cara imla dari lafaz beliau sendiri pada bulan Syawal tahun 560 Hijriah. 560 Hijriah. Oke. Dan beliau berkata, kami pun disampaikan, dikhabarkan oleh Syarif Nurul Huda Abu Talib Al-Husain Ibn Muhammad Al-Zainabi
Dia berkata, akhbaratna Karimah, kami pun diberikan kabar, disampaikan sebuah kabar riwayat oleh Sayyidah Karimah binti Ahmad bin Muhammad al-Marwaziyah al-Mujawirah yang tinggal di Mekah, harsahullah ta'ala, semoga Allah jaga Mekah. Qalat, Sayyidah Karimah berkata, kami pun telah dikhabarkan oleh Abu Haytham Muhammad bin Maki al-Kashmihani. Beliau berkata, kami pun telah dikhabarkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf al-Firabri. Muhammad bin Yusuf al-Firabri pun diberikan kabar, disampaikan riwayat oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Di situ Imam Bukhari juga berkata, kami pun disampaikan sebuah hadis oleh Abu Quraib. Abu Quraib berkata, Abu Samah pun menyampaikan kepada kami yang diterima oleh Abu Samah itu dari Buraid, dari Buraid. Nah, Buraid Menerima dari Abu Burdah, dan Abu Burdah menerima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang diterima oleh Abu Musa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aytu jaysha bi'aini wa inni ana an-nadhirul 'uryanu فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوه فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Dari Rasulullah SAW, perumpamaan diriku dan perumpamaan orang yang aku bawa, ajaran yang aku bawa adalah seumpama seseorang yang mendatangi suatu kaum, dan seseorang itu memanggil, menyeru, wahai kaumku, ini ra'aitu jaysha bi'anni bi'aini, aku memandang, aku melihat ada tentara dengan mata kepalaku. Di sini aku menjadi orang memberikan peringatan langsung, Uryan ini langsung. Memberikan peringatan langsung. Najah. Semuanya demi keselamatan dan keselamatan. Lalu orang yang mengingatkan itu ditaati, dipatuhi oleh satu kelompok dari kaumnya. Fa'adlaju. Lalu mereka berkumpul dan mengikuti memberikan peringatan ini. Ala mahlihim fanajau, akhirnya mereka secara perlahan mereka pun akhirnya selamat. Satu sisi yang lain ada kelompok yang mendustai, yang tidak mau ikut terhadap peringatan itu, dan mereka tetap di sana. Akhirnya mereka diberangus oleh para tentara itu. Fadzalika mathalu man ata'ati, itulah perumpamaan orang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang tidak mengikutiku dan dia mendustai apa yang ku bawa dari Allah Subhanahu wa taala sang Al-Haq. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan fakana ta'ifatan minha tayyibatan qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala'a wal 'ushba kathira wa kana minha ta'ifun أخاذات أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Rasulullah juga bersabda, perumpamaan ajaran yang aku bawa, petunjuk yang aku bawa, dan ilmu yang aku bawa bagaikan hujan lebat yang mengguyur tanah, mengguyur bumi. Maka ada di antara bagian tanah itu yang baik, yang bagus tanahnya, dan dia menyerap air dan akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rumputan yang sangat banyak sekali. Thayyibah ini subur. Subur. Bukan tanah baik, ya. Ada tanah baik.
Dan di antara tanah pun juga ada yang Qa'ifatun akhadatun, tanah yang menyangga air. Yang menyangga. Ya, keras. Keras menyangga air. Akhirnya air terkumpul sehingga dapat diambil oleh orang karena Allah menghendaki untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut, pada air tersebut. Akhirnya mereka pun minum dan mereka menggunakan air itu untuk urusan irigasi pertanian. Di antara air juga ada yang Koyangan seperti beda lagi, Quran itu tidaklah menyerap air, dia tidak la tumsikul ma, dia menyerap air tapi tidak menumbuhkan juga. Berarti itulah perumpamaan orang yang faqaha, orang yang paham tentang agama Allah. Dan fadzalika ini kullu semua itu adalah semua perumpamaan itu, yang pertama seumpama orang yang memahami agama Allah ini dan bermanfaat, dan apa yang dibawa oleh Allah kepada Rasulullah itu bermanfaat baginya, dia mengetahuinya dan dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Itu juga perumpamaan dari tanah yang berikutnya adalah perumpamaan orang yang tidak lam yarfa dari ra'san, dia tidak mau tunduk, tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Rasulullah SAW. Taib. Barakallah. Ya, hadis ini syukron, ini kena kita tolong Buya Asfi yang baca karena beliau bakal ziarah ke Imam Bukhari insyaallah ya. Nanti pun di sana kita minta Buya Asfi yang baca hadis Sahih Bukhari. Jadi nanti ritualnya di sana baca Sahih Bukhari satu dengan sanad. Tapi pakai sanad kita Buya. Ya, nanti di makbarahnya, di kuburannya langsung. Insyaallah. Ya. Nanti dibawa. Jadi nanti ada buku saku Bu ya. Tapi mungkin nggak dicetak kayak kemarin. Kalau sempat sih dicetak. Insyaallah ya. Nah, ini salah satu sanadnya. Mungkin juga kita nanti pakai sanad ini. Tapi yang pasti kita pakai sanad murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau dari pamannya, namanya Abu Najib As-Surawardi. Abu Najib ini nama kecilnya Abdul Qahir. Abdul Qahir ini kawan dari Syekh Abdul Qadir, kawan yang berguru kepada kawannya. Syekh Abdul Qadir itu diketahui oleh semua kawannya bahwa ini Sultanul Aulia, maka semua kawannya memangkas egonya dan berguru kepada sang kawan. Itu terjadi dari dulu. Maka disebut Sultanul Aulia. Dari aulia-aulia yang ngumpul malam itu, dialah sultannya. Sultanul Aulia. Dan beliau menyebut gelarnya Syekhul Islam. Siapa yang ngasih gelar? Muridnya. Jadi Syekhul Islam itu bukan gelar dari siapa-siapa, gelar dari murid. Ibnu Taimiyah yang ngasih gelar dari Syekhul Islam siapa? Muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim yang ngasih gelar dari Syekhul Islam siapa? Murid dia Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, kalau Bu Yasmin mau dikasih gelar Islam, dawamin terus. Haddatsana Syekhul Islam, Azul Asfi wal Raihan, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Fadani, As-Suhrawardi gitu ya, tarekatnya Suhrawardi itu. Baik, nah ini sanad beliau, dan yang unik di situ perempuan juga ada dalam sanad sanad Sahih Imam Bukhari di sini. Jadi Surawardi berguru kepada pamannya kepada Syarif Nurul Huda. Syarif Nurul Huda berguru kepada Sayyidah Karimah. Sayyidah Karimah orang Mekah ya, orang Marwa yang kemudian pindah ke Mekah dan berguru kepada Bukhari wa asrihi Al-Imam Kushmihani. Abul Haytham Kushmihani itu Bukhari wa asrihi. Itu khatam berkali-kali kitab Sahih Bukhari kepada murid langsung Bukhari namanya Firabri, dan dia lebih hafal dari semua teman-temannya. Nah, yang sezaman dengan dia itu ada namanya Abu Dzar Al-Harawi, ada beberapa ya. Nah, ini beliau yang jalur orang-orang Khurasan ya. Dan apa yang membuat saya berpikir jauh,
kok bisa ya bukan orang Arab murni yang menjadi sahib liwa'is sunnah, yang memegang bendera sunnah di zaman itu, tapi orang yang berasal dari Bukhara. Kasmihani ini tahu nggak di mana Kasmihani? Kasmihani itu ya, itu salah satu desa di Marwah. Kalau Firabra itu, jadi kalau antara Saudi dengan Irak itu ada Al-Furat, antara Iran atau Afghanistan dengan Bukhara itu ada sungai namanya Sungai Jehun. Jehun itu besar sekali. Jehun. Maka orang-orang di belakang itu, di belakang Jehun, itu disebut Mawara an-Nahar. Orang yang di belakang, orang udik gitu. Tapi alim-alimnya luar biasa. Tapi ada juga yang mengatakan Mawara an-Nahar itu yang di belakang Al-Furat. Nah, yang lebih tepat itu Jehun ya. Itulah mazhabnya Imam Maturidi, An-Nasafi, ya, mereka masuk dengan itu. Jadi hadis ini udah kemana-mana ya, dari Bukhara, dari Mekah, nyampe ke Ciputat. Alhamdulillahirabbil, ya. Firabri ngambil dari Bukhari Abu Quraib Abu Usama, Abu Hurairah dari Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, an Rasulillah SAW. Terus satu lagi, ini faidah. Firabri murid Bukhari. Firabri wafat tahun berapa? 320. Asy'ari wafat tahun berapa? 324. Mereka semasa. Tapi lebih tua Firabri. Firabri umurnya waktu 90 tahunan ya. Dan semasa juga dia dengan Imam ya, siapa itu ya? Tahawi juga sezaman semua. Ya. Dan hadis ini bercerita tentang perumpamaan kolbu. Jadi kolbu itu ada yang seperti, jadi kalau hujan turun, coba perhatiin hujan turun. Ini namanya metode masal. Nabi itu kalau ngajar metode masal. Imam yang paling banyak nulis tentang masal fil Quran itu Imam Ibnu Qayyim. Maka dia nulis Al-Amthal. Al-Amthal, cari kitabnya. Itu ada di Quran dan Sunnah, dicari masal-masal. Masalul ladzi, perumpamaan. Jadi Allah menggunakan perumpamaan dalam ayat. Sayyidina Muhammad SAW juga menggunakan perumpamaan dengan ayat. Oke, jadi ada beberapa macam kolbu. Satu, kolbun thayyibah, kolbu yang subur. Inilah rahasia kenapa negeri Madinah disebut Madinah Thayyibah. Coba kampus Madinah yang benefit itu bukan kampus yang antum kenal sekarang itu loh. Yang antum kenal sekarang apa? Universitas Islam Madinah. Yang keren itu, kan kawan kita juga ada yang di sana. Universitas At-Thayyibah. Al-Jami'ah At-Thayyibah. Thayyibah itu nama lain dari Madinah yang berarti kota yang subur. Kota yang subur, yang dulu waktu Isra, Nabi Muhammad SAW dikabari Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad turun, sholat 2 rakaat. Lalu beliau mengatakan, nanti engkau akan hijrah ke sini. Jadi Nabi Muhammad sudah dikasih tahu hijrah kemana. Oke, itulah tempat sholat Nabi Muhammad SAW yang jadi raudhah, yang jadi tempat beliau mimpin sholat. Kolbu kedua, kalau subur kena air hujan, taruh di situ biji, tumbuh nggak? Tumbuh. Oke, berarti dia bisa tumbuh sendiri, subur sendiri. Tapi dia tidak menampung air, dia hanya menyerap air, dia hanya soleh sendiri. Tapi kalau nanti buahnya bagus, baru buahnya lama, baru buahnya ini. Nggak langsung dia dapat memberi manfaat kepada orang. Musuh proses panjang. Kalau yang kedua, seperti Taifah ikhadat dari kata akhaza, akhzan, yang dapat menampung plus menyerap. Air tanahnya lembab, dan dia dapat menahan air. Ada air yang sanggup diambil 1 orang, habis. Ada yang 2 orang, habis. Ada yang 3 orang, habis. Ada 100 orang, habis. Itulah perubahan ulama. Ulama itu dijatah. Wali-wali Allah itu dijatah. Berapa yang bakal jadi dari wadah dia. Maka ulama itu selesai. Dia begitu, dia harus upgrade lagi ke nur Nabi Muhammad SAW. Habis dia nanti. Dia harus dapat lagi.
nur dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasia ilmu yang diwiridkan dan maulid. Kenapa kita mesti buat maulid? Supaya nur itu mengalir terus, ya. Kalau ada orang bid'ahin maulid, ya suka-suka dialah, ya. Dan yang ketiga, apa? Jadi kalau yang pertama, air masuk, langsung ada orang mengambil manfaat. Bisa dijadikan irigasi, makan, minum, langsung. Nah, itulah ilmu ladun itu. Kalau yang pertama, ilmu futuh. Yang kedua, ilmu ladun. Futuh itu diproses. Kalau ladun langsung. Ada tempat kita nggak sangka-sangka, atau udah penuh aja airnya. Maka antum untuk bab kedua, kita nggak boleh ngomong gini, masa dia sealim ini sekarang? Gitu. Masa dia sepinter ini sekarang? Nggak mungkin lah. Orang aneh tahu kok masa lalunya. Urusannya apa sama masa lalunya? Ente jangan hukumi orang dengan masa lalu dia. Hukuminya dengan dia hari ini dan dia esok. Gitu. Masa lalu dia biarin. Coba orang kan ngeremehin, misalnya ngeremehin siapa ya? Ngeremehin Biaswi lah. Itu orang tengkar bulu dulu gitu ya. Aneh dulu di ini nama dia misalnya. Contoh gitu. Kalau Biayunal kan orang nggak kaget ya jadi ulama kan. Kalau Biaswi tengkar mulu kerjaannya. Orang suka silat. Kalau aneh kan suka silat lidah ya. Kita lebih parah lagi ya. Oke. Yang ketiga, kolbu seperti kayaan. Kayaan itu mirip-mirip kayak apa tuh ya? Ada tanah, tandus, air mau berapapun disiram ke situ, airnya cuma lewat atau masuk tapi nggak nyerap. Saya nggak tahu nyebut bahasa Indonesianya apa. Tandus ya, udah keluar kata itu tadi ya. Tanah yang tandus, udah saya gitu deh. Mau berapapun antum kencengin hujan longsor. Tanah tandus kan begitu, ya. Jadi nggak bisa dipaksain. Qala Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Tuan Syekh, A'adallahu ta'ala liqabuli ma ja'a bihi Rasulullah sallam asfal qulub wa azka nufus wa zahara tafawutus saga wa tazka fi dawatil faidah. Jadi Allah telah menjanjikan melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kolbu yang bening, bersih, jiwa yang bersih, dan dia bertingkat-tingkat. Seberapa banyak kebeningannya, sebanyak itulah manfaat yang menyebar. Dari kolbu itu ada kolbu yang subur, disebut gitu ya. Nah, ini perumpamaan orang yang mencari ilmu untuk dirinya soleh sendiri. Ya. Yang kedua, ikhadat. Ya. Ini seperti kayak empang gitu ya. Masuk ya? Waduk lah ya, waduk. Seperti waduk. Dia dapat menampung. Waduk itu mesti bersih dulu baru orang minum, enggak? Berani nggak minum dari situ gentung? Aneh nggak berani. Maka situ gentung itu nggak bersih, nggak bisa dipakai. Situ belakang apa namanya belakang sini? Belakang kampus 1 ini. Sanggeran, dulu katanya tahun 90 itu bening. Orang-orang kalau sore-sore, guru-guru kita, dosen-dosen kita dulu, mereka sih nongkrong di depan kosannya, menikmati pemandangan waduk, danau kecil, dengan pohon-pohon. Tahu-tahu nggak tahu banyak kos-kosan, banyak rumah, dan semua orang tanpa tata kota bangun sesuatu. Nggak tahu kenapa, wallahu alam ya. Kan sekarang mulai diambil-ambilin lagi sama UIN ya. Ini diambil. Ya. Nggak tahu mana yang serakah ya, wallahu alam. Entah ono, entah ini ya. Air banyak, tapi banyak sampah. Bisa menikmati pemandangan? Enggak. Airnya banyak, tapi isinya lumpur. Bisa menikmati? Enggak. Berarti tempatnya harus bersih dulu. Disitulah pentingnya mursyid. Mursyid itu membersihkan karakter nasihat murid, baru ditumpahin ilmu. Itulah rahasia kenapa untuk kolbu kita pakai Ya Hayyu Qayyum. Antum kalau sudah berhasil di zikir Ya Hayyu Qayyum, berarti nafsiyah malesnya sudah teratasi. Males dulu. Males itu paling bahaya. Males itu kan syaitan itu. Itu setan yang paling ribet tuh, dia apa-apain, nggak bisa dia apa-apain soalnya. Orang males. Hati-hati. Ya. Itu yang dibenerin dulu. Ya. Nanti dibenerin niatnya. Kalau niatnya salah-salah, dilurusin lagi. Maklum kita dalam interaksi ini kadang-kadang Allah
uji kita dengan berbagai hal, rasa dan segala macam ya. Ya semoga Allah luruskan kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Baik gurunya, baik yang hadirnya, baik yang membantunya, baik yang berkorbannya. Kadang yang paling berat itu yang khidmat, itu paling berat. Yang khidmat ini saya apresiasi antum sudah khidmat. Tapi akullak ya. Al-khadim asyaddun nas bala'an ba'da syekh. Ya, orang yang khidmat itu orang nomor 2 yang diuji setelah syekh. Paling berat. Baru istrinya syekh, baru muridnya syekh, baru muhibbinnya, fansnya, khodamnya ini. Tapi aqrabul usul wa asra'uh. Kalau Allah ingin pilih dia, paling cepat lewat khodam. Paling cepat lewat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani pernah jadi khodam seorang wali kutub, maka jadi dia. Ya. Sudah azannya alhamdulillah. Tapi sebelumnya apa kata beliau ya? Siapakah kolbu yang ikhazah, yang dapat menampung setelah dia bersih dan memberi? Itu kolbu zahidin minas sufiyah wasyuyuh, dan syekh-syekh yang bersih, yang cerdas. Kolbunya bening dan dapat faedah-faedah. Ya, kalau kolbunya bersih lalu diisi ilmu fikih, maka jadi ahli fikih. Dia nanti yang dia bagi ilmu fikih. Kolbunya bersih diisi ilmu hadis, maka nanti dia dapat bagi ilmu hadis. Kalau kolbunya bersih, pikirannya bersih, dikasih ilmu bahasa, nanti jadi pakar bahasa. Maka pembersihan itu penting. Pembersihan itu bisa lewat metodologi, ya, bisa lewat ujian-ujian dan sebagainya. Lalu apa kata Masruq salat tabi'in, ini bagian terakhir yang kita baca pada sore ini. Sahibtu ashaba Rasulullah SAW. Aku berguru kepada banyak sahabat Nabi SAW. Fawajadtuhum kal ikhaz. Kebanyakan mereka seperti ikhaz, seperti tanah yang dapat menampung air dan dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Kenapa? Lianna qulubuhum kanat wa'iyah, qalbu mereka terbuka seperti wadah, dan qalbunya menjadi awiyatul ulum, menjadi wadah ilmu, bima ruziqat min safa'il fuhum, berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari anugerah pemahaman yang murni. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis kita, khususnya majelis ribat, baik yang hadir, baik yang tidak hadir, baik yang online atau offline, baik yang telat ataupun yang datang lebih awal. Kita doakan semoga Allah jadikan kolbunya awiyatul ulum ya. Semoga tidak hanya soleh sendiri, semoga solehnya kembar, dikembarkan, dibanyakan sehingga dia tidak hanya soleh sendiri, tapi dapat soleh orang sekitarnya, keluarganya, kawannya, dan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa ta'il waj'al qulubana kal ikhaz كما جعلت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإيقاظ. آمين يا رب العالمين. يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.